Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Ibu, mari kita melanjutkan pengajian kita. Fahmun wa tadabbur ma'ani aqwalis shalah. Paham, mengerti semakin dalam, wa tadabbur, dan semakin dikabur isi dari seluruh bacaan, mulai dari Allahu Akbar sampai ke zikir-zikir, lalu dipakai dalam hidup. Asal itulah nilai ibadah sholat itu. Minggu-minggu yang lampau kita baru sampai mengkaji Al-Fatihah dan pengaruhnya, pakainya dalam kehidupan kita. Ini kita lanjutkan kata Nabi, Iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kamu baca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah, ma tayassara ma'aka, yang paling kamu pahami, kamu kuasai dari Al-Quran. Itu kalau kita sholat sendiri. Kalau kita berjamaah, itu imam. Nah, setelah Al-Fatihah dikategorikan oleh ulama, ada namanya surat-surat muqassarah, surat-surat pendek, mulai dari Wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas, 22 surat yang pada umumnya kita hafal, tapi harus fahmun wa tadabbur. Mungkin yang lalu kita menghafal fahmun setik saja jadinya, cari ciri-cirinya. Wa tadabbur, ana siang ketika petungkik, malam kita pekalang. Dari ayat 22 surat itu harus tahu kita sebaik-baiknya mau meningkat kualitas. Wadduha, alam nasrah, dan seterusnya. Tapi sebelum ke situ ada permintaan dari jamaah, salah seorang jamaah yang sholat witir. Di rakaat pertama kebiasaan Rasulullah sabihis. Sabihis itu ada di dalam surat 22. Ya, surat 22 itu mulai surat ke-83. Sabihis itu surat 87. Kalau kuliah ayat kecil ada dalam 22. Qul huwallahu ahad. Maka di antara jemaah yang sholat witir membaca itu, mohon isi, bukan terjemah yang Bapak hafal mampu Bapak Ibu, yang Bapak Ibu oleh Ustaz kena mampu keseluruhannya. Coba lihat tanpa lihat kamus, kecuali kalau dalam menguasai sampai juz jati, 3 juz di bawah, 3 juz di tanah, berarti 10 juz. Alhamdulillah saya menguasai 30 juz dalam kepala, dari luar kepala.
Al-Quran itu 21 maudhu'. Itu namanya tafsir maudhu'i. 7 qismun. Nah, di dalam surah Isra ayat 1 sampai 5, ta'zimullah ta'ala ala tabi'i sunnih wa sifatullah wa ayatuh wa adihah fil qawli man arada an yatazakkara. Itu maudhu'i. Ayat 1 sampai 5 itu terserah Pak Liati terjemah, isinya Allah memberitahu tentang kekuasaannya, ayat-ayat yang tercantum kebesarannya. Nah, ilmunya ayat tazakkara, ilmunya ilmu tauhid, bagi sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Di majelis taklim kita mesti masuk kepada Al-Malik, hari Minggu sekali minggu. Ar-Rahman Ar-Rahim kita kaji sekilas. Kita masuk kepada Al-Malik. Nah, sampai 99 itu yang satu hadis, yang hadis lain satu lagi ditulis oleh Imam Al-Baihaqi di jilid buku Al-Asma was Sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ada ayat 1 sampai 5. Di ayat 6 sampai dengan 3 balik, ta'yidullah li rasul wa intifa'ul mu'minin wa takabbur asyiya al-kafirin wa jazamuhum. Kalau pelajaran untuk kita di sini di antara ayat itu apa kata Allah, fadzakir in nafa'ati zikra sayadzakkaru may yakhsha. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Ambil pelajaran itu namanya khasyah. Dalam Al-Quran satu khasyah dengan takwa dengan khauf beda maknanya. Kalau di dalam terjemah bahasanya sama, saya punya takut. Makanya Bapak Ibu mesti tahu ilmu alat. Contohnya dan khasyah. Kok yang kecil kan seperti kau orang kecil Allah. Kok yang pakai pakaian ini kau kecil Allah. Itu khasyah yang ada dalam diri. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ulama itu nak pakai sarung dengan salah anduk, itu dah ulama. Yang ilmu yang diwariskan oleh Allah itu dalam Rasul itu. Khasyah dalam artinya menimbulkan awak hadir di muka Allah. Di mana pelajarannya? Al-Quran, hadis. Orang yang menjauh disebut ashqa, celaka. Menjauh dari Al-Quran walaupun berhasil dalam bidang yang lain, kata Allah ashqa syaqiyun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita tahu kita seluruh jiwa merasakan maut. Rasanya syaqiyun wa sa'idun. Roh yang keluar dari jasad itu syaqiyun, celaka yang menjauh dari Al-Quran. Sa'idun, bahagia dinanti dengan selendang hijau, didaftarkan ta'iliyin. Itu yang sa'idun. Kalau yang syaqiyun, selendang merah, didaftarkan asijin. Tema tahu ya Al-Quran di situ disebut. Nah, lalu dia ayat sampai 9 balik. Falahul muttaqin wa qawluhu fi kutubillahi jami'an.
wal kutubus samawiyah jami'uha. Kemenangan dan keberuntungan. Qad aflaha man tazakka. Maka itu sekedar pengetahuan apa saja. Kalau qad itu huruf takkid, di belakangnya fi'il madhi qad aflaha. Artinya apa? Sungguh beruntung. Enggak, itu pasti beruntung. Kalau di belakangnya fi'il mudhari ya, itu kadang-kadang artinya. Tapi qad aflaha man tazakka. Tazakka itu fi'il madhi yang timbangnya tafa'ala, maknanya terus menerus. Tadi yang disulit wasyamsi wa duhaha. Qad aflaha man zakka. Zakka itu fi'il madhi timbangannya fa'ala. Tazakka timbangnya tafa'ala. Maknanya satu, selalu mensucikan diri. Coba Bapak Ibu kalau boleh kaji iman kita. At-tuhur syatrul iman. Suci jiwa itu adalah sebagian besar dari iman. Nah, pakai ayat beruntung orang yang selalu bersuci. Jadi ilmu ini kan pokok maudhu. Itu yang taubat dan istighfar. 280 lebih ayat yang menyuruh itu. Tubuh. Bagi Bapak Ibu contoh yang terkambang jadi guru. Nah, itu dalam kitab ini. Kita lalu malam lain makan Bapak Ibu sedang lalu kenika, lain minum sedang lalu kenika. Nah, keninda minum minda. Bila pun lalu balik gosok gigi. Kau gosok ilmu kesehatan. Tu kalau kau digosok, memang kau makan banyak minum parasian. Gigi saja 2 kali dibersihan sehari. Muncul orang kali dibersihan sehari. Ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Satu lafaz baik bahasa lisan maupun bahasa isyarat masuk ke rekening awak. Masuk isyarat bapak sama bapak atau ibu sama ibu atau apa itu, bapak menggali bidang bau macam itu. Kata bagaimana mana? Bapak kali hukum jadi orang kan ada mana? Seluruhnya rekam. Amalul qulub itu kita sesuatu yang tahu ini. Amal hati kita. Amalul lisan mulut. Amalul jawarih kaki, mata, telinga, mulut, hidung, kaki, berjalan pada kaki, mengecek pada mulut. Tazakka itu tiap hari berasian. Sedang gigi saja 2 kali sehari, mandi 2 kali sehari. Pakai memakai itu lebaran model lebaran lemari yang dibaju. Bagaimana? Topi memakai itu tak sama dengan hitam yang putih di macam. Libasul taqwa pakai orang lewat tempat-tempat, lewat tukar-tukar, lewat banyak-banyak. Tu pakai jasmani, barang jangan pada lemari, laku habis nak. Tapi pakai rohani di bawah, jiwa yang bersih itu di bawah. Saya yang usaha bersih kita kan tahu kesalahan awak pilih kan awak. Tadi saja orang lain bagi salat subuh ini kau dari tempat tamu. Kalau banyak baru untuk banyaknya punya syariatnya sama, khususnya dalam ngaji Fatihah. 7 Fatihah 7 minggu ni kita kaji. Kalau di Solo dulu tak 7 minggu. Pengkajian Fatihah saya tak sebulan 2 bulan.
Ummul Quran. Apa namanya Ummul Kitab? Apa namanya Sab'ul Masani? Istilah Quran. Sudah disebut qul aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Zikir dan sholat. Sholat ibadah pakai waktu. Zikir ada pakai waktu. Tidak ada zikir terlarang waktu terlarang. Apalagi zikir rohani. Tidak ada terlarang. Zikir bisa di dalam kamar mandi, di WC yang dilarang. Zikir hati kan. Karena sering kita baca orang mati nak bila sampai iman tetap kepada Allah dalam WC dia mati lah. Kalau seorang putus sinyal dengan Allah, pulang. Tak baik. Yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Qiyam tak ada arti. Ketika apa muda-muda qiyam main-main dia jalan-jalan kita masuk qiyam. Qu'ud duduk sibuk qiyam. Itulah mungkin tu lah banyak qu'ud dan duduk. Dan ujungnya nanti wa'ala junubihim. Pada hari tetap yazkuruna Allah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu maknanya hal wal istiqbal, sekarang dan seterusnya. Ada disebutkan sifat. Tapi karena dia temukan banyak pengaruh batu silunan hayat dunia, tenggelam dengan soal-soal dunia ini. Habis waktu mengilir mudik dan soal itu akan menjadi rugi. Uruskan silakan dan diuruskan tetap yang kurun Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu lengah urusan hartamu, urusan anakmu, keluargamu dari zikrullah, menghadirkan diri selalu di hadapan Allah, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, petunjuknya. Cuma amalkan mana yang sampai di situ. Bagi yang berwitir, jadi nak masuk kepada surat yang 22. Nah, selanjutnya ini bagaimana pendapat Bapak Ibu. Kalau ada permintaan kita lanjutkan, nak masuk kita baca buat nanti insyaAllah minggu muka. Jadi bagi yang berwitir kami isi ayat qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Selalu bersihkan gigi saja dan kita punya pakai kalalok dia bersihkan, dia kalalok dia bersihkan muncul awak ke seluruh anggota badan awak, rohani awak harus setiap hari seperti itu yang dikehendaki. Dan itu tidak hanya di zaman Nabi Muhammad. Inna hadza la fil ula. Siapa manusia yang paling mulu-mulu bertobat dari dunia dan Adam dan Hawa? Hanya satu kesalahan. Siapa makhluk yang paling mulu-mulu rasul di dunia dan iblis? Ana khairun minhu. Aku jauh lebih baik dari Adam dan Hawa. Sombong, ongeng, arogan dan seterusnya. Berarti ilmu taubat istighfar itu sejak mula manusia itu ilmu yang paling dulu. Sebab manusia mula-mulanya manusia yang salah Nabi Adam di Siti Hawa. Itu 3 mawdu'in wa fawzuhum fi kutubillahi jami'ah. Sejak dari zaman Nabi Adam dan diberitahu dia beruntung orang-orang yang mau membersihkan jiwanya. Kalau jasad kita tak mampu kita memberahsiakan, kurang memberahsiakan, dimandikannya, tak mampu kita makan, kurang banyak makan, disuokannya. Rohani kita tak bisa orang memberahsiakan.
awak yang sama presiden. Ya presiden kau itu dalam kok kerajaan di zaman Nabi yang mengalih tijarah, memelihara ternak untuk kambing kibas. Apa tujuan yang dikasihkan ya Allah? La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Yang kamu lengah di arah itu seketik kerajaan kata gitu. Kini abad 21 nggak cukup dia orang macam kerajaan. Sampai jam sibuk-sibuk. Lupa apa lahir pada Al-Quran. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Pada tasakah selalu sampai akhir hayat. Amalkan kode Allah tasakah wa zakara asma rabbih fashollah. Dia memilih jalan yang mana? Lalu tanya mengenai salat Idul kebiasaan setelah salat berjamaah Isya dilaksanakan salat Idul. Sedangkan kita nanti mau tidur jam 10 atau jam 11, apakah itu boleh dilaksanakan salat atau sunat juga? Itu yang pertama. sholat apa? Salat sunat kalau itu yang pertama. Itu yang kedua mengenai salat rawatib. Salat rawatib itu kan untuk menggunakan salat pagi waktu. Ada yang menunjukkan salat rawatib itu 1 rakaat. Ada yang menunjukkan 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu 2 sebelum subuh, 2 sesudah zuhur, dan 2 sesudah asar. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Nah yang pertama itu kalau yang 1 rakaat, kalau yang 2 balik 2 sebelum zuhur, bukan kalau yang 2 balik. Karena yang ditanyakan Pak, sebelum asar itu kan kita melaksanakan salat tertentu, maka ada salat untuk jamaah. Terima kasih. Ibu-ibu, aku lah pernah menerangkan juga. Itu yang kita Pak, kamu boleh apa enggak? Yang disuruh itu berwudu. Karena ada sholat kalau kamu tidak bisa membatalkan dia cari itu sumbernya. Awak kayak ilmu kan lawik. Kalau ada sumbernya nak makan. Kalau berwudu memang disuruh. Waktu nanti sholat kalau itu niatnya sholat kalau. Kalau sholat sudah berwudu ada yang berwudu, sudah dua. Nah itu memang ada. Di sholat kalau, itu beda. Di kapalu itu menentu kan. Kalau sholat sunat dua itu boleh silakan. Jadi sholat sunat dua aja kita. Kalau buka sekali ya. Yalah. Yang kedua, istilah rawatib itu ulama fikih. Istilah Nabi qobliyah ba'diyah. Qoblah ba'dah. Qoblah subuh, qoblah zuhur, qoblah asar, qoblah maghrib, qoblah isya. Kalau yang ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Yang usah dipertikaikan bilangan asalnya itu dan biasanya silakan amal. Yang mu'akkad dan gairu mu'akkad itu ulama fikih. Tapi tak ada membuat sunat mu'akkad, gairu mu'akkad ada. Qoblah zuhur boleh boleh apa? Kecil ulama fikih dan dua mu'akkadah.
yang mulai gairu muakkadah. Itu dalam kitab fikih. Kalau ibu mau buat apa? Buat ada di sini. Kalau ibu mau buat ilmu, ada di sini. Ada qabla maghrib, ada selalu qabla maghrib 3 kali lagi ni cik. Diuji Allah dapat 5 syarat bagi yang menginginkan. Itulah belakangan. Tapi perintah pertama selalu qabla maghrib. Itu je sebelum isyak. Maka lah mau 10 qada balik solat nafilah. Aku tadi bisa qabla pada yang rawatib itu dalam kitab fikih. Rawatib ngikut sebelum sesudah. Biasa itu Pak Wan. Konteks makna ayatnya dari konteks ayat demi ayat pada sebagai sabis kan kode aflaman tasakka pakai apa maknanya pada itu di situ pakai ta, sementara di apa asyams itu kan tak pakai ta, kode aflaman kan. Nah, nanti pakai ta, nanti tak pakai ta itu apa konteks ayat ini ayatnya sehingga oleh Allah memang sengaja dia kita menjelaskan kita apa perbedaan. Waalaikumsalam. Fa'ala. Lalu mazid satu huruf fa'ala. Mazid 2 huruf tafa'ala. Maknanya litaksir, salah satu di antaranya. Asabataka ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Bertambah bunyinya, bertambah maknanya. Maknanya 3 komponennya taksir, kasarun kasiru taksiran, artinya terus menerus. Jadi yang sekali-sekali bertobat, yang sekali-kali beristighfar, tiap hari. Yang paling ajar begitu salah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru. Begitu salah ucap, salah lagi astagfirullah. Itu punya hebat. Iko lah 3 hari, 3 tahun, sampai hari raya ulang tak buat kacau beliau. Salat raya beliau bagi tukar-tukar ibadah musuh yang tak. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tak boleh. Dan rasanya tak boleh berdiam, tak boleh berdiam semua. Macam tu yang kerja sekali. Begitu saya kotak-kotak basuh tadi. Baju lalu, baju tampilan muka beda. Lalu tak sangat kaya. Lalu baju hulu-hulu aja lalu dia agak muka. Kini kita selalu di muka lagi kakak dari walaupun kalau wa'fu anna ya Allah, ampunilah seluruh dosa sejak pagi tadi. Waghfir lana ya Allah, ampunilah. Warhamna ya Allah. Kalau walasyatan awak kan tak tahu apa-apa yang lalu, jago lalu. Mana banyak orang mati dalam salat atau di luar salat. Banyak di luar salat. Dalam salat tak orang mati. Qad aflaha man tazakka. Jago kebersihan hati kita. Bila waktu tiba tak perlu dirisaukan. Persiapan kematian ada persiapan yang bisa lakukan ini dari bersiap. Persiapan ini apa persiapan? Jangan kita ini sirat mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Karena dari sirat mustaqim, nanti di akhirat mustaqim ini hilang dengan sirat. Jangan. Jadi ada timbangan. Masjid 1 huruf, masjid 2 huruf, masjid 3 huruf. Dan paling banyak huruf Al-Quran itu 6. Alif, sin, ta, wai, farah, istab, farah. Ini mah 3. Itu namanya ilmu sahab. Macam apa lagi. Ikut kiri tiang doh buat bapak profesor saja ulang-ulang banyak. Isi guru harus tahu.
Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Merubah barinya, merubah bacanya ke makna. Itu si guru harus tahu. Ada kitab. Ya orang Al-Quran boleh jadi huruf-hurufnya dibagi. Astagfirullah, Allahu billahi ahihu. Tak sama mana. Ayah al-mahud. Aduh Ustaz itu beri khutbah yang tanya kau bagi kau barinya Ustaz Allahi bapaklah Allahu di surah Ibrahim itu kan Al-Quran ayatnya iyo Al-Quran bapak itu barinya iyo Yesus itu enak jadi tak anggap saya itu saja di surah itu kayak tiup mengaji kitab mesti baca baris itu. Nah ini itu dari bilang ini kita ini apa macam ni kan hilang ini. Dekat sini ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ini kan ibu di makna surat Pak tadi al-A'la Pak Taala. Kalau kami mohon banyak Pak untuk mengulang banyak makna ayat-ayat pendek itu Pak. Saya dalam setiap Kamis sore itu banyak yang hilang Pak. Sudah itu nanti di surat As-Sajdah Pak yang setiap hari Jumat maknanya Pak. Kalau kan mengikuti Imam As-Sajdah setiap hari Jumat, tapi sekadar mengikuti bagaimana. Jadi kami mohon Pak As-Sajdah dengan ayat-ayat pendek mohon ke Pak. Kita mohon banyak Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Boleh Bapak Ibu. Anda sesuai, tak ada satu. Permintaan ibu seorang saja. Ampun sebenarnya seperti itu ketujuh ampun. So kali kata dua kali. Dia ampun bukan karena bosan kalau tahu dan supaya ibu beraja. Yang beraja itu sebenarnya dulu itu ibu apa? Santiang jamaah daripada Ustaz. Buktinya, aku bisa membuktikan. Surat ceramah Ustaz ada jamaah tinggi gajinya kata berkali mana. Akhirnya Ustaz jemaah randah jadi angkat itu hebat jemaah jadi sudah aku ngadu saja begitu yang guru soalnya diikuti kalau ada permintaan berarti 22 sore mulai dari waktu IC-nya kalau dari dia macam ya nah itu di kitabnya tafsir al-mawdu'i dia namanya tafsir mawdu'i hebat apa itu kan ada jadi baik, nanti kita sambung insya Allah.